ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah nikmatnya lah kita dapat menghirup udara segar, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas baik untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam kami curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Karena atas jasa beliau kita dapat mengetahui mana yang hak dan batil, mana yang halal dan haram, dan mana jalan untuk menuju surga dan menuju neraka. Dalam kesempatan ini saya akan berceramah dengan judul Takwa sebaik-baik bekal hidup dunia akhirat. Saudaraku seiman dan seakidah, kita telah sama-sama tahu bahwa kita hidup dunia ini untuk memenuhi suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudaraku yang bahagia, sudah berapa banyak kejelekan dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, dan sudah berapa banyak dosa yang akan kita tanggung, sementara kita tidak menyadari dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang yang rugi dan celaka. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari siksa api neraka yang sangat pedih, sehingga kita akan memperoleh suatu keberuntungan dunia dan akhirat. Ini adalah tujuan yang paling fundamental yang setiap saat dan setiap waktu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bagaimana dengan action kita? Apakah sesuai dengan permintaan dan aksi kita? Jika kita ingin memperoleh suatu keberuntungan dunia dan akhirat, akan tetapi kita tinggal di rumah, rebahan, selalu saja main sosmed, menonton televisi tanpa adanya action untuk berempat diri sendiri dan orang lain, maka hal itu hanya omong kosong. Maka marilah kita untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku hendak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maka apalah arti dalam hidup ini jika kita tidak menghambakan diri kepadanya dan tidak beribadah kepadanya? Sungguh tidak ada artinya sama sekali. Maka marilah kita menyiapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya dengan iman dan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mengapa takwa menjadi bekal yang terbaik untuk akhirat? Karena dengan takwa membuat seorang untuk berperilaku baik, mengerjakan amal soleh yang bermanfaat diri sendiri dan orang lain, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Semua ini merupakan pengaruh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang di antara manusia ditanya pilih manakah, kebahagiaan atau kesengsaraan, pasti mereka memilih dan menjawab kebahagiaan. Akan tetapi mereka, bagaimana dengan action mereka? Apakah sesuai dengan permintaan mereka? Untuk memperoleh suatu kebahagiaan dunia dan akhirat butuh perjuangan dan pengorbanan, bukan hanya omongan tanpa adanya aksi. Mereka yang menuruti suatu hawa nafsunya sehingga melewati suatu batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka marilah kita membekali diri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat yang sebenarnya. Mungkin kalian merasa bahwa kalian bahagia karena tanpa ada yang takwa memperoleh suatu kenikmatan dunia. Tetapi ingatlah bahwa dunia dan akhirat ini sangat jauh bandingannya. Bahkan seperti dengan lautan, tetesan air laut itu merupakan kenikmatan dunianya,
dan air laut ini merupakan suatu kenikmatan akhiratnya. Maka pilih mana? Dunia saja kah, atau akhirat saja, atau kedua-duanya? Pasti kalian memilih dua-duanya, tetapi tunjukilah dengan action itu, tunjukilah dengan aksi itu, amal soleh itu. Tunjukilah bahwa kalian dapat memperoleh suatu kebahagiaan dunia dan akhirat itu dengan perbuatan diri Anda sendiri yang bermanfaat diri sendiri dan orang lain. Lagi sekarang kita telah memasuki suatu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka maksimalkan kesempatan itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena banyak orang yang telah meninggal dunia meminta untuk hidupkan kembali dunia ini hanya untuk mengerjakan amal soleh. Maka kita sebagai manusia yang masih hidup, maka bekalilah diri kita dengan memaksimalkan amal soleh kita untuk memperoleh suatu kebahagiaan akhirat dan dunia. Sekarang kita telah berada di 10 hari terakhir Ramadan, di mana 10 terakhir hari Ramadan ini pada hari-hari ganjil insya Allah terdapat malam Lailatul Qadar, di mana malam itu malam diturunkannya Al-Quran, yang dimana seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan memperoleh suatu kenikmatan dan kebahagiaan. Sungguh beruntung seseorang yang mendapati malam Lailatul Qadar itu. Maka marilah kita sama-sama memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan aksi agar kita mendapatkan ketakwaan itu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Ayat inilah yang telah jelas bahwa di dalam bulan Ramadan ini seseorang yang memaksimalkan amal soleh mereka akan memperoleh suatu ketakwaan, di mana ketakwaan ini akan mendapatkan hadiah yang istimewa, yang tidak ada bandingannya. Maka marilah kita berfastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, agar kita sama-sama insya Allah kita akan bisa memperoleh suatu surganya di akhirat kelak. Kita hidup di dunia ini bagaikan seseorang yang safar. Kita di dalam dunia ini bagaikan seseorang yang sedang berada di perjalanan yang belum sampai pada tujuan. Maka tujuan akhir kita itu akhirat. Jika kita ingin memperoleh suatu tujuan akhir kita ingin sampai di istana, maka bekalilah diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berinvestasi untuk akhirat kita. Di dalam hidup ini bagaikan kita menanam suatu keimanan dan disirami oleh amal soleh kita, sehingga akhirat kelak kita akan memanennya. Manis tidaknya tergantung dari aksi kita pada saat di dunia, apakah kita bertakwa kepadanya atau tidak. Sehingga dalam memanennya, dalam memanen tanaman itu untuk memperoleh satu kenikmatan, untuk memperoleh satu buah yang enak, maka bekalilah diri Anda dengan sebaik-baik takwa, sehingga dengan takwa Anda kalian memperoleh kebahagiaan. Dan bukan hanya Anda yang dapat memperoleh kebahagiaan itu, kalian juga bisa memberikan percikan-percikan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar Anda, terutama orang tua Anda. Kalian bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhirat. Maka tebarlah kebaikan itu dengan memberikan suatu nasihat yang terbaik agar mereka bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus, sehingga kita akan memperoleh suatu kebahagiaan dan
derajat kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, dan jika ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Jika ada salah kata, jangan simpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.